Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Alfidaya dengan NIM 2004411 00106. Di sini saya akan menjelaskan laporan ujian akhir semester dan judul Building E-commerce Business, kelas e-business dan e-commerce. Dosen pengampu Ahmad Yasid, Eskom, M.Com. Program Studi Sistem Informasi Fakultas Teknik Universitas Trunojoyo Madura. Penjelasan teori. E-commerce mengacu pada pengguna internet dan web untuk bertransaksi bisnis. Secara lebih formal, e-commerce adalah transaksi komersial secara digital antar organisasi dan individu. Digital yang dimaksud di sini sebagian besar adalah melalui internet dan web. E-commerce unik karena e-commerce tersedia di mana saja dan kapan saja. Memungkinkan Anda berbelanja dari rumah atau tempat kerja. Dengan menggunakan e-commerce, market dari pasar melampaui batas-batas tradisional dan menghapus lokasi temporal gratis. Bagi customer akan menghemat biaya dan waktu dari tidak harus pergi ke pasar yang sesungguhnya. E-commerce memungkinkan transaksi melintasi biaya dan batas nasional dengan lebih nyaman dan efektif atau jangkauan global. Standar teknis dari e-commerce adalah universal dan ini membuat konsumen mengurangi upaya untuk mencari barang mana yang sesuai dengan standar produk yang dihasilkan sudah universal. E-commerce adalah aktivitas komersial yang dilakukan melalui internet atau aktivitas komersial apapun yang dilakukan melalui sarana komunikasi elektronik apapun, misalnya televisi, ponsel, ataupun telepon rumah. Dan teknologi informasi seperti internet dan aplikasi. Nah, e-commerce tidak terbatas pada definisi yang seragam secara universal. Itu sebabnya Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan atau OECD mendefinisikannya sebagai berikut. Transaksi bisnis yang dilakukan melalui jaringan terbuka. Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO menggambarkan sebagai berikut. Produksi, distribusi, pemasaran, penjualan, atau pengiriman barang dan jasa dengan cara elektronik. Sedangkan istilah e-commerce muncul dengan istilah serupa seperti e-business, e-marketplace, social commerce, dan konsep modern lainnya yang diperkenalkan oleh ICT. Kesamaan istilah-istilah ini mengakibatkan kebingungan di antara mereka dan keyakinan bahwa tidak ada perbedaan antara e-commerce dan e-business. Sebaliknya, e-commerce adalah proses jual beli menggunakan media digital. Namun dalam e-business, selain e-commerce juga mencakup aplikasi eksekutif office, artinya menggambarkan kebijakan perusahaan, dan aplikasi bisnis administrasi perusahaan. Dilakukan secara internal dan tidak dilihat oleh siapapun seperti akun, layanan penyimpanan, dan manajemen. Selanjutnya yaitu data dan metode. Penelitian ini menggunakan pendekatan dua langkah. Langkah pertama adalah analisis studi kasus untuk memprediksi dampak e-commerce pada kegiatan komersial tradisional toko fisik. Menggunakan data primer pada bagian pertama, indikator NIJS, dan data sekunder dari studi lapangan yang dilakukan oleh US peneliti Paige Furtwood dari University of Oregon. Di bagian kedua, langkah kedua adalah pengembangan pendekatan perencanaan dan desain kegiatan komersial berdasarkan karakteristik yang diperoleh dari matematika. Dampak e-commerce pada aktivitas komersial tradisional. Studi kasus. Indikator merupakan bahwa negara yang paling maju dalam teknologi informasi dan komunikasi dan aplikasi elektroniknya, terutama e-commerce, adalah China dan Amerika Serikat, karena perusahaan e-commerce terpusat di sana. Amazon di Amerika Serikat dan Alibaba di China. Jadi studi kasus dipilih untuk kota berukuran sedang di salah satu dari dua negara bagian, Eugene, Oregon,
Amerika Serikat, dekat perbatasan barat dengan total populasi 172.600. Kota madya menyusun kode penggunaan lahan di Eugene untuk mengatur penggunaan atau pengembangan properti, perlindungan sumber daya alam, pengembangan perkotaan, vitalitas, dan kemampuan beradaptasi lingkungan. Tujuan dari kode penggunaan lahan adalah untuk melindungi dan mempromosikan kesehatan umum, keselamatan, dan kesejahteraan masyarakat, dan untuk melestarikan dan meningkatkan kualitas ekonomi, sosial, dan lingkungan masyarakat. Indikator Sistem Klasifikasi Indonesia Amerika Utara atau NAICS adalah indikator standar yang digunakan oleh Badan Statistik Federal untuk mengklasifikasikan perusahaan bisnis, untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyebarkan data statistik yang terkait dengan ekonomi bisnis di Amerika Serikat. Indikator berisi beberapa sektor, oleh karena itu penelitian ini dapat berfokus pada sektor NAICS 44 dan NAICS 45, di mana keduanya mewakili kegiatan komersial dan berfokus pada sebagian besar kegiatan komersial perkotaan, misalnya makanan, perabotan rumah tangga, dan penggunaan bahan bangunan, pakaian elektronik, perlengkapan kesehatan, energi, dan lain-lain. Buat studi untuk memantau perubahan data yang disorot oleh indikator NAICS 44 antara tahun 2004 sampai 2012. Melihat perbedaan negatif di kawasan pusat bisnis pusat kota Eugene sebesar 16%, terlepas dari atraksi yang dinikmati oleh pusat kota, aktivitas komersial perkotaan di kawasan pusat bisnis telah menurun. Jika pergerakan aktivitas komersial stabil, tapi meningkat di tingkat kota, maka kita dapat mengatakan bahwa ada lingkungan baru di mana aktivitas komersial terjadi. Premis ini dapat divalidasi dengan memantau indikator NAICS 45 selama periode yang sama di distrik perdagangan pusat yang mengalami perubahan positif sebesar 28%. Tabel 1 menunjukkan pemantauan indikator di berbagai sektor perdagangan antara tahun 2004 dan 2012. Pentingnya membangun pendekatan yang dikembangkan. Studi menunjukkan bahwa ketergantungan pada sistem e-commerce meningkat setiap hari. Peningkatan ini ditunjukkan dengan memantau persentase pengguna e-commerce di seluruh dunia. Tingkat dominasi e-commerce juga telah diidentifikasikan dengan memantau pertumbuhan laba tahunannya, yang menegaskan bahwa e-commerce telah menjadi bagian integral dari sistem kehidupan kita sehari-hari dan sangat diperlukan. Selain itu, pandemi coronavirus telah berkontribusi pada peningkatan ketergantungan pada kegiatan e-commerce karena penutupan pemerintah, yang dapat mengetahui perilaku pengguna terhadap kegiatan komersial tradisional di lingkungan perkotaan. Oleh karena itu, menyajikan pengamatan dampak ini pada kegiatan komersial tradisional dalam studi kasus kota Eugene yang menunjukkan penurunan permintaan ke toko di kota di satu sisi, dan peningkatan aktivitas elektronik komersial di kota sisi lain. Peningkatan ini memastikan kebutuhan untuk menetapkan pendekatan yang dikembangkan di mana perencanaan dan desain kegiatan komersial dalam bentuk tradisional dan elektronik dianggap mengintegrasikan dan mencapai pengalaman optimal bagi pengguna yang memenuhi kebutuhan mereka di lingkungan perkotaan dan virtual. Pendekatan yang diusulkan untuk perencanaan dan desain layanan komersial mencoba mengintegrasikan aktivitas komersial tradisional yang tersebar di lingkungan perkotaan dan aktivitas elektronik komersial yang tersebar di ruangan virtual. Di sini peneliti menyadari kebutuhan untuk merencanakan dan merancang kegiatan komersial melalui pendekatan baru yang mencakup kegiatan elektronik komersial.
Pendekatan ini bekerja pada perencanaan kegiatan komersial di lingkungan perkotaan dan elektronik untuk mencapai integrasi dan keseimbangan di antara mereka dan memenuhi persyaratan era informasi, mengingat perubahan konstan dalam perilaku penggunaan tergantung pada teknologi informasi. Selanjutnya, pendekatan yang dikembangkan untuk perencanaan dan desain kegiatan komersial. Pendekatan yang dikembangkan untuk perencanaan dan perancangan pusat komersial didasarkan pada pertimbangan perkembangan era komunikasi. Dalam hal ini, aktivitas komersial modern menggabungkan aktivitas komersial tradisional di lingkungan perkotaan dan aktivasi elektronik komersial di lingkungan virtual. Alasannya adalah untuk menghasilkan kegiatan komersial yang lebih sesuai dan berkelanjutan dan memanfaatkan potensi besar yang ditambahkan di informatika dan menghindari tantangannya. Kerangka pendekatan ini dapat dirumuskan dengan mengikuti serangkaian kriteria perencanaan dan desain untuk pusat kegiatan komersial yang dikembangkan pada mempertimbangkan efek yang muncul dari informatika. Pendekatan yang diusulkan dibagi menjadi 3 fase utama. Fase perencanaan dan desain pusat kegiatan komersial. Kedua, tahap eksekusi dan tindak lanjut. Akhirnya fase evaluasi dan umpat balik, di mana efek dari 2 fase sebelumnya dipelajari untuk membuat keputusan yang tepat untuk mengatasinya dan untuk memulai kembali siklus kerja, seperti gambar di bawah ini. Selanjutnya, fase perencanaan dan desain. Proses perencanaan dan desain pusat kegiatan komersial dalam pendekatan yang diusulkan didasarkan pada kriteria yang dikembangkan mengenai kriteria spasi, kriteria sosial demografi, kriteria ekonomi. Yang pertama adalah kriteria spasi, terdiri dari 8 bagian sebagai berikut. Terdapat accessibility, selection, consolidation, integration, site design, informatics support, distribution of goods, community participation. Mengenai kriteria tahap perencanaan dan perencanaan yang kedua, yaitu kriteria sosiodemografis. Pada gambar ketiga yang terdiri dari 4 bagian sebagai berikut. Populasi, komunikasi desain, type of good, social group. Dengan penjelasan seperti ini. Kemudian yaitu karena sifat manusia tidak dapat sepenuhnya hidup berdampingan dengan ruang-ruang virtual, maka diperlukan interaksi dan komunikasi dengan wilayah metropolitan. Mengenai kriteria ketiga, tahap perencanaan dan desain yang merupakan kriteria ekonomi dan legislatif. Pada gambar keempat yang terdiri dari 5 bagian sebagai berikut. Yang pertama yaitu interrelationship, metadata, legislatif struktur, e-government, land value. Hasil dan kesimpulan. Hasil studi memberikan pendekatan yang dikembangkan yang dapat menangani perencanaan dan desain kegiatan komersial berdasarkan karakteristik yang diperoleh dari informatika. Pendekatan tersebut mencakup 3 fase. Tahap pertama adalah perencanaan dan perancangan kegiatan detail. Tahap kedua adalah proses eksekusi dan tindak lanjut. Tahap ketiga adalah proses evaluasi dan umpan balik. Implementasi pendekatan didasarkan pada perencanaan berulang yang dapat menerapkan kegiatan pendekatan setiap kali hasil dari tahap evaluasi tahap ketiga dan menunjukkan kebutuhan untuk itu. Kesimpulannya, makalah ini membahas dampak e-commerce sebagai salah satu aplikasi revolusi ketiga di ruang perkotaan, di mana e-commerce telah memberikan peluang baru bagi pengguna melalui lingkungan virtual dan aplikasi elektronik yang akan mengubah cara pengguna berinteraksi dengan aktivitas komersial tradisional di lingkungan urban. Kajian tersebut juga menegaskan adanya peningkatan ketergantungan pada aktivitas e-commerce dan dapat dipantau dengan peningkatan volume e-commerce, serta peran yang dimainkan oleh pandemi COVID-19 dalam meningkatkan dukungan pada aplikasi e-commerce
karena mencapai keamanan standar selama periode isolasi dan jarak sosial. Bukti jurnal. Jurnal di atas masuk ke dalam Q1 dengan H indeks 54. Referensi seperti bawah ini. Terima kasih, mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.